Pemirsa, demam berdarah terus meneror warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Hingga 8 Maret 2020, pasien DBD di Sika sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Pasien DBD ini membludak di unit gawat darurat RSUD TC Healers Maumere. Nah, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus ini, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Marcelinus Miteveni. Marcel, sampai pagi ini, bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah jumlah korban terus meningkat? Ya, Marvin, hingga hari ini diupdate data pasien DBD sudah mencapai 1.190 kasus. Peningkatan jumlah kasus DBD ini berdampak ke melonjaknya pasien yang dirawat di UGD. Ya, Marcelinus, bagaimana dengan data ataupun juga demografi dari pasien? Apa mayoritas pasien ini yang paling banyak terkena dari kasus ini adalah rentang usia muda atau orang dewasa? Ya, Marvin, rata-rata pasien DBD berkisaran umur antara 1 tahun hingga 15 tahun. Bahkan di bawah 1 tahun juga masih banyak di rumah sakit TC Healers, Marvin. Ya, pasien dirawat di rumah sakit mana saja? Apakah terfokus di TC Healers Maumere saja atau ada data rumah sakit lain, Marcelinus? Pemda Sika mengambil kebijakan untuk rujukan pasien DBD di 3 rumah sakit di Kabupaten Sika, yaitu Rumah Sakit TC Healers, Rumah Sakit Sim Gabriel Kewapante, dan Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela. Jadi semua pasien rujukan dari puskesmas dari 21 kecamatan dirujuk ke 3 rumah sakit di kota di Maumere ini, Marvin. Dengan segala kebutuhan logistik tenaga medis, apakah rumah sakit yang terdata atau menjadi rujukan tadi masih bisa menangani para pasien, Marcelinus? Dinas Kesehatan Kabupaten Sika untuk mengantisipasi lonjakan pasien menyiapkan 1 puskesmas sebagai cadangan untuk apabila ada over pasien di 3 rumah sakit ini akan dialihkan ke 1 puskesmas, yaitu Puskesmas Wolomarang. Apakah logistik medis masih mumpuni atau masih cukup untuk menangani para pasien yang terus bertambah, Marcelinus? Ada beberapa kekurangan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Terakhir, alat analisa darah digital dipakai hanya pakai alat manual. Jadi mereka ada kesulitan. Mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat berupa alat analisa data di darah. Karena kalau yang digital, waktunya akan lebih cepat. Sekitar 15 menit akan mengetahui pasien ini terdeteksi DBD atau tidak. Kalau manual hampir memakan waktu 1 jam lebih, Martin. Selain peralatan, apakah obat-obatan masih cukup di sana? Dinas Kesehatan mengkonfirmasi ada kekurangan obat jenis regen untuk mengetahui trombosit darah, cairan yang dicampurkan ke darah untuk mengetahui trombosit darah, Martin. Dari laporan yang sebelumnya menyatakan bahwa tenaga medis juga didatangkan dari beberapa daerah. Apakah sampai saat ini masih diperlukan tenaga medis di sana, Marcelinus? Masih membutuhkan tenaga medis untuk membackup 3 rumah sakit ini, seperti perawat dan dokter. Rata-rata mereka didatangkan dari puskesmas, dan itu waktunya tidak panjang, sehingga rumah sakit ini membutuhkan tenaga medis, khususnya perawat, untuk bisa dibantukan ke 3 rumah sakit ini, Marvin. Bagaimana solusi jangka pendek dari pemerintah setempat untuk menangani ataupun mengantisipasi merebaknya kasus DBD ini, Marcelinus? Pemerintah Kabupaten Sika hari ini akan menggelar apel massal untuk menyatakan perang terhadap nyamuk. Hari ini akan dikerahkan di seluruh Kabupaten Sika ini warga dan para aparat sipil negara untuk turun ke lingkungan masing-masing dan melakukan pembersihan umum selama 14 hari, Martin. Baik, kami akan nantikan informasi perkembangan dari Anda, Marcelinus Miteveni. Terima kasih untuk waktunya bersama kami.